Pemirsa, rangkaian kabel semrawut di ibu kota tak hanya membuat pemandangan menjadi tak sedap, tetapi juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Selain rentan terjadinya korsleting listrik hingga kebakaran, kondisi tersebut juga sangat membahayakan para pengendara. Beginilah kondisi rangkaian kabel yang ada di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Kabel-kabel berukuran besar ini saling bertumpuk hingga terlihat semakin semrawut. Sementara itu, Selasa siang kemarin, tumpukan kabel optik dan listrik terbakar di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan gedung dan petugas keamanan langsung memadamkan kobaran api yang membakar kabel tersebut menggunakan alat pemadam api ringan. Sementara itu, petugas PLN yang tiba di lokasi langsung mematikan aliran listrik agar tidak membahayakan. Petugas pemadam kebakaran sektor Cilandak mengatakan api berhasil dijinakan usai pengelola gedung menghabiskan 8 unit APAR untuk memadamkan api. Tak hanya itu saja, kondisi semrawutnya kabel juga dapat membahayakan para pengendara, terutama roda 2. Sejumlah pengemudi mengaku khawatir dengan kondisi tersebut, terlebih saat melintas di malam hari. Belum lama ini seorang pengendara motor ojek online terjatuh hingga tergeletak di jalan, akibat tersangkut salah satu rangkaian kabel semrawut yang menjuntai ke arah jalan. Salah satu pengendara ojek online yang kerap melintas di kawasan ini mengaku sangat terpukul atas peristiwa tersebut, karena kabel semrawut dan menjuntai ke jalan sangat membahayakan para pengendara. Para pengendara pun berharap agar kabel semrawut segera dibenahi agar tidak lagi membahayakan pengguna jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesemrawutan kabel udara di kota Jakarta sudah semakin mengkhawatirkan. Sudah banyak korban, mulai dari cacat, tidak bisa bicara, hingga korban tewas. Bagaimana seharusnya pengelolaan kabel udara ini? Dan kami akan mengulasnya bersama pemimpin redaksi Sindo News TV, Aiman Wicaksono. Selamat sore Mas Aiman, apa kabar? Halo Zila, sehat selalu. Sehat selalu, salam sehat pokoknya ya Mas. Salam ya. sehat untuk kita dan bangsa Indonesia tentu. Amin. Nah ini Mas, kita ngebahas soal semrawut kabel di Jakarta ini. Gimana nih menurut Mas Aiman soal kasus ini? Iya, kita kadang-kadang bingung nih, kabel listrik atau kabel fiber optik internet atau kabel apa sih, atau kabel CCTV. Kita sepakat untuk menggunakan satu istilah, namanya jaringan utilitas. Ya, ini yang kemudian selalu bermasalah kalau kita nggak usah jauh-jauh nih ke daerah Mampang aja, Jakarta Selatan misalnya. Itu kalau kita lihat di kanan dan kirinya, aduh, pabeliet gitu ya. Berantakan kita lihat banget gitu ya Mas ya. Usut dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus sesungguhnya diperhatikan. Seberapa sering kita misalnya di jalan melihat kabel terjuntai ke bawah. Sering kan? Ya, sering banget di jalan-jalan, banyak banget. Itu ada di tepi jalan. Yes. Kalau satu waktu ke tengah jalan, apa yang terjadi? Korban. Seperti yang dialami oleh Sultan Fatih. Ya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, oke. Mas Aiman, nih kalau kita lihat di layar, ini kan simulasi kronologi terkait kasus yang kemarin Sultan Rifat Al-Fatih itu. Ini versi pengacara ya. Versi pengacara. Dari Bali Tower. Ya, dari Bali Tower Indo. Betul, yes. Pemilik kabel fiber optik. Cuma ini kalau klaimnya mereka Mas, ini kabel ini justru dijatuhi atau terkena truk, bukan karena posisi yang menjuntai itu. Begitu, jadi mereka menyalahkan si truk ini yang mengenai kabel, kemudian kabel ini mengenai SUV lalu menjerat lehernya Sultan. Pertanyaan saya sederhana, sumber itu dari mana? CCTV? Nah itu yang dipertanyakan Mas. Gimana nih Mas Aiman? Ya, itu pertanyaan sederhana dari logika sederhana ya. Kebetulan saya kan sering melakukan investigasi jurnalistik. Jadi kita harus kritis terhadap apa yang ditampilkan oleh siapapun. Dan kita harus mengatakan kebenaran, itu yang pertama. Jadi kalau tadi disampaikan, ya saya tidak berada di kedua sisi yang secara tidak imbang ya, tapi saya melihat secara imbang dari sisi faktanya. Yes. Ketika animasi itu dibuat oleh pihak pengacara atau pihak Bali Tower, tentu menjadi pertanyaan, kok bisa gambarnya seperti itu, videonya seperti itu, visualnya seperti itu, dari mana sumbernya? Apakah ada CCTV sebelum kejadian? Kalau ada dikeluarkan dong. Yes. Fair gitu ya Mas ya? Iya, jadi memang jelas, oh seperti itu kejadiannya. Yang saya coba pelajari, kenapa kemudian pihak Bali Tower atau pihak Magdir Ismail ya, penasihat hukumnya itu menggambarkan seperti itu, karena pada saat 26 Desember, pada saat pengecekan rutin, itu didapati masih dalam kondisi normal, tingginya 5,5 meter.
artinya tidak ada masalah di situ. Kalau itu terus terjadi sampai kejadian pada 5 Januari 2023, maka benar apa yang disampaikan. Tapi kan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dari 26 Januari pada saat pengecekan yang katanya masih normal itu normal. Yang sesuai sampai 5 itu. Januari 2023 di mana ada kejadian. Apakah dalam waktu 10 hari ya, kurang lebih 10 hari itu terjadi sesuatu? Apakah dalam waktu 10 hari itu ada yang menabrak katakanlah di tanggal 31 Desember misalnya pada saat tahun baru misalnya. Atau tanggal berapa? Atau bahkan 5 menit sebelum kejadian ada yang mengenai itu dan menjuntai misalnya. Kita nggak ada yang tahu kapan. Sehingga itu yang menjadi concern, yang menjadi kekritisan kita dan seharusnya kita kritis ya terhadap apa yang terjadi. Bahwa animasi itu menurut saya tidak cukup bukti untuk ditampilkan atau tidak cukup kuat secara alibi untuk ditampilkan karena tidak ada yang tahu dari tanggal 26 Desember 2022 di mana terakhir diketahui posisinya masih normal, sampai 5 Januari 2023 di mana terjadi kecelakaan itu. Apakah karena memang kena truk yang melebihi tinggi, yang melewati odol istilahnya, over dimension, overload gitu ya, atau memang sebelumnya sudah menjuntai ke bawah beberapa hari misalnya, atau seminggu misalnya, atau 10 hari bahkan. Sebelum truk lewat. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ini perlu penyelidikan. Yang saya dengar dari pihak korban, ya, itu sudah mengajukan atau berkonsultasi untuk membuat pelaporan. Menurut saya itu hal yang positif. Kenapa? Supaya ini terbuka. Siapa yang salah, siapa yang tidak. Kalau seandainya pihak Bali Tower ternyata memang tidak salah, karena memang itu merupakan sebuah kecelakaan, ya kita harus terima. Tapi kalau memang salah, ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun penyedia jasa jaringan utilitas dimanapun berada. Hei, kalian bertanggung jawab loh terhadap apa yang kalian punya, kalian miliki di jalan. Karena bisa jadi apa yang kalian miliki itu bisa mencelakakan orang lain, membuat luka parah, cacat permanen, atau bahkan meninggal dunia. Korban Sultan ya, sampai saat ini ia harus makan dari lubang hidung, bernafas dari tenggorokan, karena baik tenggorokan maupun kerongkongannya itu bermasalah karena terkena, saya harus mengatakan ya, sabetan dari kabel tersebut, karena kan memantul seperti ketapel. Ini yang luar biasa. Jadi jangan sampai ada korban sultan-sultan yang lain. Namanya kebetulan sultan ya. Jangan sampai ada korban-korban yang lain terkait hal ini. Yang terbaru juga ada pengemudi ojol di Jakarta Barat yang meninggal karena juga kabel terjuntai ke bawah. Saya belum tahu itu kabelnya apakah listrik, PLN ya, atau listrik fiber optik, yang jelas jaringan utilitas. Berarti kalau di kasusnya Sultan ini kan karena memang belum ada laporan ke polisi karena keluarga ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Berarti menurut Mas Saiman harus ada pihak ketiga atau polisi yang mengusut ini untuk dijelaskan gitu ya Mas ya. Siapa yang bersalah, bertanggung jawab begitu. Agar menjadi pelajaran. Sekali lagi kita menghormati proses hukum tentunya kan. Tapi ini udah positif bahwa kedua pihak sudah memiliki penasihat hukum, tinggal kemudian nanti diputuskan. Karena ini harus menjadi pelajaran penting bagi siapapun. Ya, kita nggak tahu siapapun bisa menjadi korban karena betapa gemasnya kita. Ini ngomongnya ke siapa sih misalnya gitu ya. Ketika tadi saya sampaikan misalnya di Mampang yang ruwetnya luar biasa, belum lagi di mungkin dekat rumah Zila ya di Depok misalnya di Cinere gitu. Itu banyak juga kan. Banyak juga yang menjuntai. Karena banyak itu. Kabelnya ada banyak, ada internet provider, ada PLN, ada Telkom, ada macam-macam lah. Internet provider ada berapa banyak? Banyak. Luar biasa. Dan itu menurut Mas Saiman ngaruh nggak sih ke pengawasan dari Pemda sendiri yang mungkin masih lemah? Karena kalau kita lihat dari beberapa gubernur sebelumnya, begitu taruhlah di DKI Jakarta dulu gitu ya, kita lihat masing-masing gubernur dari beberapa gubernur sebelumnya sudah membuat kebijakan, sudah membuat perda, tapi masalah ini masih tetap aja terjadi. Bahkan sempat ada wacana pemindahan kabel udara yang dialihkan menjadi kabel bawah tanah. Apa yang kira-kira menjadi penghalang itu zamannya Gubernur Anies Baswedan ya, sempat disampaikan pada tahun
2018-2019 saya lupa waktu itu, tapi sudah ada niat tersebut. Dan saat ini memang kalau kita bicara siapa sih yang paling bertanggung jawab di sini? Ya tentu kalau kita bicara soal tertib sipil ya berarti pemerintah daerah begitu kan, karena dia yang punya kewenangan, kekuasaan terhadap wilayahnya. Meskipun pengelola juga harusnya memiliki tanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik dari kabel-kabel tersebut. Tapi ketegasan dari pemerintah daerah untuk kemudian mengatur hal ini tentu itu ditunggu oleh masyarakat. Karena bisa jadi loh, kita pernah mendengar namanya gugatan class action. Meskipun itu punya swasta, tapi pemerintah daerah itu bisa digugat dengan class action tersebut karena dianggap mencelakai warganya. Itu bisa saja terjadi. Jadi hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian, jangan sampai terulang lagi, jangan sampai ada korban-korban yang lain. Ini karena muncul satu kasus, kebuka nih, oh ada juga nih ojol di Jakarta Barat. Jangan-jangan korbannya sebenarnya udah banyak, tapi karena nggak pernah keangkat ke media, jadi nggak pernah terdengar. Benar. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri tadi yang Perda juga gitu ya, dan DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta ini menargetkan Jakarta bebas kabel udara tahun 2028. Udah ada korban, 2028 masih lama banget gitu Mas. Gimana menurut Mas Aiman? Ya memang perlu waktu pasti. Kalau kita lihat di wilayah jalan-jalan protokol misalnya Sudirman Tamrin, lalu kemudian di daerah-daerah yang sekitar Sudirman Tamrin, ya, misalnya Singamangaraja, lalu kemudian di daerah Hayam Huruf dan sebagainya kan sudah di bawah semua. Kabelnya sudah ducting istilahnya di dalam bawah tanah lah gitu ya. Tapi untuk semuanya satu DKI kan, DKI luar biasa besar ya. Tentu butuh proses, butuh waktu, butuh uang. Yang jelas kalau bisa dipercepat lebih baik. Karena bagaimanapun juga dari 2023 sampai 2028, kalau, sekali lagi ya, kalau pengawasannya itu tidak dilakukan dengan baik, pasti akan jatuh korban, pasti. Oleh karena itu lebih cepat lebih baik, dan selama proses transisi untuk diubah atau dipindahkan ke dalam saluran bawah tanah atau ducting tadi, jaringan utilitasnya, maka pengawasannya harus diperketat. Baik, tapi ini tadi kita ngebahas soal perda-perda tadi yang udah dibuat sama gubernur-gubernur gitu ya Mas ya. Mungkin penataan itu udah diatur dalam perda itu sedemikian rupa, tapi ternyata masih ada aja, kita juga nggak tahu apakah perusahaan yang bandel, apakah sistem pengawasannya yang lemah begitu. Menurut Mas Aiman ada nggak sih yang benar-benar perlu diubah gitu, misalnya penataan harus seperti apa? Karena kan kalau kita lihat itu tadi Mas Aiman bilang korbannya kan semakin banyak dan kita nggak tahu siapa lagi yang akan jadi korban. Ada regulasi yang harus diperhatikan. Sekarang korban sudah jatuh, baik yang meninggal maupun yang luka berat. Kita nggak tahu bicara soal Sultan itu korban yang di Bintaro Ciputat Timur itu ya, Tangerang Selatan. Apakah dia bisa melanjutkan hidup dengan normal atau seumur hidup dia akan, ya saya harus katakan dengan keterbatasan permanen seperti itu. Makan dari lubang hidung, kemudian bernafas dari tenggorokan, dari leher. Satu hal yang harus dilakukan secara cepat adalah regulasi. Bagaimana ketika menemukan kabel-kabel seperti itu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana pengawasannya? Disitulah negara hadir. Nah, oleh karena itu kita harusnya mendesak pada pembuat undang-undang di wilayah DKI Jakarta khususnya nih ya, karena kita bicara soal DKI Jakarta dulu nih. Ini harus cepat karena begitu banyak aktivitas masyarakat dan Jakarta itu kan the city that never sleeps ya. Kota yang tidak pernah tidur. Mau jam malam, dini hari itu selalu ada kegiatan, selalu ada aktivitas. Nggak tahu tuh tiba-tiba misalnya ada anak iseng ya, dia kemudian katakanlah misalnya menggunting lalu ada hal atau menarik-narik kemudian di jalan itu kabelnya menjuntai ke bawah dan mencelakai orang bisa saja. Nah hal-hal seperti itu harusnya ada regulasi yang mewajibkan setidaknya misalnya si pengelola ini punya tanggung jawab lebih untuk melakukan pengecekan. Pemerintah juga punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah, regulasi seperti itu dibutuhkan supaya tidak terjadi sultan-sultan yang menjadi korban berikutnya. Jangan amit-amit, jangan sampai ada lagi gitu ya Mas ya, sultan-sultan yang berikutnya. Dan semoga tentu kita berharap kasus sultan ini segera mencapai titik damai gitu antara pihak Bali Towerindo dan juga keluarga sultan. Ya, damai satu hal, tapi yang terpenting adalah pemenuhan hak dari sultan. Dari sultan. Karena kita tidak tahu, mungkin seumur hidup dia akan menderita seperti itu. Benar. Terima kasih pemimpin redaksi Sindo News TV Aiman Wicaksono telah bergabung bersama Sindo Sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Aiman. Terima kasih.